Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulita yang akan memandu acara ini. Saat ini Anda sedang menyaksikan seputar Balikpapan, program talk show yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Program ini akan membahas beragam informasi seputar Kota Balikpapan yang pastinya sayang jika Anda lewatkan. Baik, saat ini saya sudah ditemani dengan narasumber kali ini dari Diskominfo Kota Balikpapan. Ada Ibu Metalia. Selamat siang Ibu Metalia. Selamat siang Mbak Uli. Ya, Ibu Metalia ini selaku kasih informasi dan publikasi di Diskominfo Kota Balikpapan. Untuk diketahui oleh Sobat Minfo bahwa selama produksi acara ini berlangsung, kami semua menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan seluruh tim kami telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 sebanyak 2 kali. Baik, kita kembali ke narasumber. Ibu Metalia, kira-kira nih ada informasi apa yang akan disampaikan dalam kesempatan kali ini untuk Sobat Minfo yang sedang menyaksikan tayangan ini? Ya Mbak Uli, kita ini mau menjelaskan tentang layanan gawat darurat 112. Seperti kita ketahui, kalau di Amerika itu ada 911 untuk menghubungi kejadian gawat darurat. Di Indonesia, khususnya di Kota Balikpapan, sekarang sudah ada layanan 112. Wow, ternyata ada juga ya Sobat Minfo. Sudah tahu tentang ini? Nah, kita gali lagi. Apa sih NTPD 112 itu, Mbak Ibu Metalia? Jadi ini merupakan program nasional yang digagas oleh Kementerian Kominfo RI. Awalnya cuma 10 kota kabupaten yang menjadi pilot project, salah satunya adalah Kota Balikpapan. Cuma 10 se-Indonesia dan salah satunya adalah Kota Balikpapan. Wow, luar biasa. Lalu di tahun 2017, kemudian di tahun 2019 ini kami melakukan peningkatan layanan 112 Kota Balikpapan agar masyarakat lebih paham, lebih tahu apa sih yang bisa dilayani oleh 112 itu, apa aja yang bisa dilayani oleh layanan 112. Oke. Untuk layanan ini, NTPD 112 ini dapat diakses oleh masyarakat dari jam berapa sampai jam berapa ya Ibu Meta kalau boleh tahu? Kalau layanan ini 24 jam, 7 hari. 24 jam, wow. Semuanya pokoknya tidak ada yang libur karena mereka kan khusus untuk layanan gawat darurat, sehingga meskipun tanggal merah ya Ibu Metalia ya. Sekali. Wow, luar biasa sekali. Baik Sobat Minfo, obrolan akan kita lanjutkan, namun kita jeda dulu sejenak, tetap di seputar Balikpapan. Kembali lagi di seputar Balikpapan. Kita masih mengobrol tentang NTPD 112 dari Diskominfo Kota Balikpapan bersama narasumber kita Ibu Metalia. Nah, Ibu Metalia bisa disampaikankah pada saya dan Sobat Minfo yang mungkin sedang menyaksikan tayangan ini, layanan apa saja yang diberikan oleh NTPD 112 Kota Balikpapan? Ya, tentunya Mbak Uli, layanan 112 ini yang bersifat gawat darurat yang bisa membahayakan nyawa manusia. Misalnya kebakaran, bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain yang sifatnya gawat darurat. Selain itu, NTPD 112 Kota Balikpapan juga kami optimalkan untuk melayani penanganan pandemi COVID-19. Misalnya ada masyarakat yang mau info tentang pendaftaran tentang vaksin COVID-19 bisa menghubungi layanan 112. Oke. Ada juga misalnya masyarakat yang ingin mengetahui ini bagaimana tempat isolasi terpadu masyarakat yang terkena COVID-19. Ya, okay. Atau juga untuk kebijakan PPKM di Kota Balikpapan. Bila ingin mengetahuinya bisa menghubungi 112 Kota Balikpapan. Oh, dan pastinya mereka update semua ya Ibu ya. Benar. Nah, tadi karena ini terkait tentang pelayanan darurat ya Bu ya. Pasti kecepatan respon dari petugas menjadi hal yang utama. Kalau boleh tahu, berapa lama kecepatan respon petugas dalam menangani pengaduan tersebut Ibu? Sesuai dengan service level agreement kita, di bawah 5 detik harus sudah diangkat oleh operator. Oh, di bawah 5 detik. Wow. Nah, Sobat Minfo, tentunya Sobat Minfo pasti bertanya-tanya nih terkait apa sih kelebihan dari NTPD 112 selain melayani kedaruratan yang ada dan terjadi di Kota Balikpapan. Nah, kita akan membahas lebih lanjut setelah jeda pesan berikut ini. Tetap di seputar Balikpapan. Anda masih menyaksikan di seputar Balikpapan, program talk show yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
yang akan membahas terkait informasi seputar Kota Balikpapan yang pastinya sayang untuk Anda lewatkan. Nah, Ibu Meta, saat ini di meja kita sudah ada produk UMKM dari Kota Balikpapan. Ini namanya stick wortel. Nah, Bu Meta sudah pernah ngerasain, anaknya suka makan sayur nggak Bu Meta? Nggak suka. Nah, sepertinya untuk adik-adik kita yang kurang suka makan sayur bisa menggunakan ini, stick wortel. Tentunya dia menggunakan bahan-bahan alami dan tepung dari singkong. Tentunya ini akan berguna sekali untuk anak-anak yang susah makan sayur. Bagaimana cara mendapatkannya? Bisa nanti cek di bawah ini. Oke, kita kembali lagi ke narasumber kita, Ibu Metalia dari Diskominfo Kota Balikpapan. Karena tadi awalnya kita sudah membahas tentang layanan gawat darurat 112 yang ada di Kota Balikpapan. Baik, Ibu Metalia, terkait kelebihannya dari panggilan gawat darurat 112 ini apa sih Ibu kalau boleh tahu? Jadi layanan ini karena dia layanan gawat darurat, selain bisa dihubungi melalui handphone dan telepon rumah, dia juga bisa dihubungi dengan, walaupun kita tidak ada pulsa. Selain tidak ada pulsa, tidak ada SIM card pun bisa juga menghubungi 112. Jadi meskipun handphone tidak ada pulsa, bisa menghubungi 112. Benar. Ya Ibu. Tidak ya? ada SIM card pun bisa menghubungi 112. Oh, oke. Luar biasa sekali ya. Ternyata Sobat Minfo juga pasti baru tahu kan bahwa ternyata 112 bisa diakses dan bisa Sobat Minfo gunakan untuk keadaan darurat pastinya ya Ibu ya. Keadaan darurat untuk menghubungi 112 meskipun tidak ada pulsa sekalipun. Nah, terkait pengembangan ke depannya, kira-kira gimana nih Bu untuk 112 dengan kondisi Kota Balikpapan saat ini? Ya, kita harapkan nanti ke depannya, jangka panjangnya mungkin 112 ini akan punya comment center sehingga di situ banyak layanan-layanan gawat darurat dalam satu tempat. Jadi kita lebih terintegrasi dengan layanan gawat darurat lainnya seperti mungkin stakeholder dari kepolisian, dari ambulans dan lain-lain. Oke, jadi cukup Sobat Minfo itu menekan 112 dan mengadukan apa yang terjadi kedaruratannya dan nanti akan ditanggapi oleh tim 112 ya Ibu ya. Dan itu 24 jam ya Ibu ya. Wow, luar biasa sekali. Kira-kira ada pesan-pesan khusus nggak nih Ibu Metalia terhadap Sobat Minfo yang lagi menyaksikan tayangan ini? Baik, ini karena layanan ini gawat darurat, saya harap bijaklah menggunakannya karena ini bukan untuk layanan iseng ataupun telepon yang hanya untuk main-main saja, karena kasihan juga operatornya apabila dia mengangkat telepon ternyata yang menelpon ini hanya iseng saja, dan juga kasihan kalau misalnya sebenarnya ada telepon yang benar-benar gawat darurat tapi tidak bisa masuk karena adanya telepon-telepon iseng tersebut. Oh, ternyata pernah terjadi seperti itu Bu? Banyak kejadian. Sering nggak Bu terjadi seperti itu? Ya mungkin kalau udah tengah-tengah malam banyak yang iseng. Oh, nah Sobat Minfo, mungkin teman-teman Sobat Minfo yang galau, jangan ngubungin ke sana, hubungin temennya aja kali ya Bu ya. Karena itu akan mengganggu layanan telepon 112 apabila terjadi kedaruratan lainnya yang benar-benar terjadi. Baik Sobat Minfo, tentunya setiap program yang diberikan oleh pemerintah Kota Balikpapan pasti bermanfaat untuk masyarakat Kota Balikpapan. Salah satunya adalah layanan NTPD 112. Melalui layanan ini, masyarakat diberikan saluran untuk meminta bantuan jika terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan penanganan masalah kesehatan serta gangguan ketertiban umum. Sekarang tinggal kita yang memanfaatkan ini secara bijak. Jadi, manfaatkanlah layanan ini sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada narasumber yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini, Ibu Metalia. Terima kasih sekali Ibu Metalia. Saya tunggu nih info-info lainnya dan program-program lainnya dari Diskominfo Kota Balikpapan yang akan disampaikan kepada Sobat Minfo Kota Balikpapan. Demikian edisi perdana seputar Balikpapan. Kita kembali lagi di episode berikutnya dengan obrolan-obrolan penting lainnya seputar Balikpapan. Karena cuma di sini obrolan penting yang akan dibahas tuntas hanya di seputar Balikpapan. Saya Yulita, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.